Nah, minggu ini adalah minggu ke-8, saudara, dari The Book of Galatians, eksposisi kitab Galatia, Understanding Terminology of the Gospel, memahami terminologi Injil. Kita akan buka sama-sama di Galatia 2 ayat 14-21. Mungkin saudara melihat 14-16 sudah pernah kita baca, tapi nggak apa-apa kita baca ulang, karena nanti saya akan pakai beberapa ayat untuk memberikan saudara pandangan yang sedikit berbeda, ya. Saya akan bacakan yang putih, saudara akan bacakan yang oranye, dan kita baca bergantian. Galatia 2 ayat 14. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? 15. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dan bangsa-bangsa lain. Ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ayat 17. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Ayat 19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, namun aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ayat 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Alright, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan, kalau saudara memperhatikan pakar ekonomi menjelaskan ekonomi, maka saudara perlu tahu terminologi ekonomi. Misalnya makroekonomi, mikroekonomi. Kalau saudara nggak ngerti itu, bagaimana saudara bisa mengerti apa yang pakar itu katakan? Padahal ekonomi penting untuk kita ketahui supaya kita tahu gambar besar. Keadaan Indonesia ekonominya seperti apa, keadaan dunia ekonominya seperti apa, supaya saudara bisa membuat keputusan yang sesuai untuk ekonomi saudara. Itu pakar ekonomi. Begitu juga Injil, begitu juga spiritualitas kita. Kenapa? Karena kalau saudara nggak ngerti terminologi-terminologi yang teologis, maka saudara nggak akan ngerti apa yang saudara perlu renungkan. Makanya banyak orang yang ngomong sama saya, Pak, saya ini baca Alkitab nggak ngerti. Ya jelas, kalau saudara nggak ngerti terminologinya. Makanya hari ini kita akan belajar tentang terminologi. Karena di ayat-ayat ini, Paulus menggunakan kosakata, vocabulary, and terminology yang sangat teologis, yang sangat tinggi kata-katanya. Nah, poin saya ada 3 hari ini. Mengapa kita perlu memahami terminologi Injil? Dan yang kedua, apa saja terminologi Injil dan artinya? Dan bagaimana terminologi Injil ini teraplikasi di dalam hidup kita? Oke, yang pertama, are you ready? Yang ready katakan yes. Yes. Mengapa kita perlu memahami terminologi Injil? Nah, kalau tadi kita baca di ayat 14, kita sudah belajar mengenai hal ini di 2 minggu yang lalu. Bagaimana Rasul Paulus menegur Rasul Petrus. Kenapa? Rasul Petrus rasis terhadap orang yang non-Yahudi, gara-gara teman-temannya yang Yahudi pada datang. Dan kemudian dia mengundurkan diri, berlaku munafik dan kompromi, sampai Barnabas terpengaruh dan ikut melakukan kompromi dan munafik bersama-sama dengan Petrus. Nah, coba saudara pikir, Petrus, Barnabas, ini pemimpin loh. Bahkan kalau saudara perhatikan, kitab Galatia ditulis kira-kira 20 tahun setelah Yesus mati dan naik ke surga. Artinya Petrus sudah jadi pemimpin gereja 2 dekade. Kenapa kok susah untuk Petrus, seorang pemimpin gereja, seorang pemimpin Kristen, masih punya kesulitan menyelaraskan hati dan pikiran mereka dan hidup mereka dengan Injil? Buktinya Petrus bisa slip out, bisa tergelincir sehingga munafik dan rasis dan kompromi. Artinya saudara dan saya akan juga seperti itu. Kenapa ya? Kok bisa? Saya sebagai pendeta, sebagai gembala sidang, saya harus sering bertobat. Ternyata adalah suatu pergumulan untuk menyelaraskan hidup dan hati kita dengan kebenaran Injil. Kenapa? Karena hati kita sangat jahat. Hati kita begitu
mudah punya kecenderungan-kecenderungan yang bertentangan dengan Injil. Saya kasih ilustrasi ya saudara ya. Kalau saudara pegang suatu barang yang licin, saudara akan susah megang itu. Saya pernah nih ya, megang sabun gitu ya. Sabunnya basah, saya pegang gitu, merocot gitu saudara ya. Wih, susah. Tetapi saya juga pernah begini. Saya pernah cuci tangan dengan sabun, tiba-tiba telepon saya berdering. Dan yang telepon saya lihat, ini saya lagi nungguin orang ini telepon dari tadi. Dia nggak telepon. Pas saya lagi cuci tangan, dia telepon. Apa yang terjadi? Saya cepet-cepetan. Sebelum teleponnya berdering berhenti, saya cepet-cepetan. Masih basah dan ada sisa-sisa sabunnya dan saya pegang telepon saya. Apa yang terjadi? Telepon saya sih nggak licin. Yang licin tangan saya. Waktu saya pegang telepon saya jatuh. Jadi seringkali kenapa kok kita itu susah sekali menyelaraskan hati dengan Injil? Seakan-akan Injil itu begitu licin, luput terus dari hati kita. Injilnya sih aman-aman aja. Yang seringkali terjadi adalah hati kita begitu penuh dengan kotoran. Hati kita begitu licin dan licik, sehingga begitu mudah untuk kita itu tergelincir dengan kecenderungan dosa kita. Nah, Martin Luther bilang begini, dari memoirnya Here I Stand, A Life of Martin Luther yang ditulis oleh Richard Benton, dia bilang begini, saya bekerja dengan giat dan resah untuk memahami kata-kata Paulus di Roma 1 ayat 17 yang berkata, sebab di dalam Injil nyata kebenaran Allah. Saya memang melihat adanya perbedaan antara hukum Taurat dan Injil, tapi saya akhirnya berhasil memahami di mana sebelumnya saya membenci ungkapan kebenaran Allah. Saya stop dulu di sini, nanti saya akan lanjutkan. Kenapa kok Martin Luther benci dengan ungkapan kebenaran Allah? Sebelum reformasi, sebelum Martin Luther ngerti tentang Injil, kalau saudara perhatikan dan baca ceritanya Martin Luther, dia itu orang yang pengen berusaha benar di hadapan Allah. Dia itu pengen bertobat. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia menyadari kebobrokan hatinya. Dosanya banyak banget. Kalau di Katolik, saudara harus mengaku dosa setiap kali jatuh dalam dosa, sebagai tanda bahwa saudara bertobat. Apa yang terjadi? Martin Luther ngaku dosa sehari bisa 12 kali sampai 15 kali. Sampai pastor yang Martin Luther ngaku dosa sama pastor itu, dia bilang, stop, kamu ini ngaku dosa kakean. Sehari datang ke aku, masuk ke bilik pengakuan dosa 15 kali. Stop. Dia nggak ngerti Injil, makanya dia benci dengan kata-kata kebenaran Allah karena dia tidak pernah bisa benar. Tetapi dikatakan terus ya saudara, tetapi sekarang saya menganggap ungkapan itu, kebenaran Allah, sebagai kata-kata yang sangat saya cintai dan paling menghibur. Sehingga ekspresi Paulus ini sebenarnya menjadi seperti pintu gerbang ke surga. Kok bisa? Kenapa? Apa yang membuat kata-kata kebenaran Allah itu menghibur? Kalau saudara nggak ngerti Injil dan nggak ngerti terminologinya, saudara akan bingung. Karena apa? Hati kita, sekali lagi, masalahnya bukan Injilnya, masalahnya hati kita. Apakah Injil hanyalah konsep, klise? Saudara sering dengar, aku harus ngerti Injil. Di Gibeon itu tiap minggu Injil. Gospel Center. Tetapi apakah itu benar-benar masuk ke dalam hati kita? Apakah kita hanya tahu secara apa? Kognitif. Makanya saya selalu mengumandangkan ini. Yang kognitif harus afektif. Apakah kita sudah memahami dan menghayati secara afektif? Apakah kita bergumul dan merenungkan keindahan Injil secara reflektif? Sehingga kita dibawa serta memiliki wawasan serta cara pandang dan gaya hidup yang baru. Kalau saudara belum melakukan itu, saudara pasti nggak bisa mengaplikasikannya. Jangan-jangan saudara nggak ngerti terminologi Injil. Nah, kata-kata terminologi ini adalah begini. Compressed truth. Kata atau ungkapan khusus yang digunakan sehubungan dengan subjek atau aktivitas tertentu. Saya kasih contoh. Saudara ada yang invest di stock market. Maka saudara harus tahu terminologi investing di stock. Saya kasih contoh. PE ratio. PE ratio. Apa artinya? Kalau saudara nggak pernah tahu itu, saudara nggak akan tahu. Ini adalah price earning ratio. DE ratio. Debt equity ratio, ROI ratio, return on investment ratio. Saudara yang stock market saya lihat, aku ngerti. Yang nggak ngerti stock market, oh boy,
Nggak, aku tambah bingung ya, saudara. Tetapi yang saya maksudkan adalah ini adalah terminologi. Kalau Anda punya investment, saudara ngerti ini, maka saudara akan beli stok yang benar. Karena saudara tahu rasio-rasio itu tadi. Tapi kalau saudara nggak ngerti, saudara akan ikut orang asal-asalan. Akhirnya apa? Saudara rugi. Nah, sama juga. Injil tidak bisa hanya dipahami diraba-raba, remang-remang. Nggak bisa. Karena nggak akan bisa efektif. Nggak akan bisa direnungkan. Itulah sebabnya kita perlu mengerti terminologi Injil. Yang setuju katakan amin. Amin. Ngerti ya? Penting banget untuk kita pelajari ini. Oke? Itu poin yang pertama. Masuk ke poin yang kedua. Apa saja terminologi Injil dan artinya? Cepat ya. Udah masuk poin yang kedua ya. Jangan senang dulu. Bercanda. Oke, ayat 21 ya. Kita baca sama-sama ayat 21 ya. 1, 2, 3. Aku tidak menolak kasih karunia, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ini terminologi yang pertama. Ada yang menarik di sini. Bahasa Inggrisnya, I do not nullify, aku tidak meniadakan the grace of God, kasih karunia Tuhan. If righteousness were through the law, then Christ died for no purpose. Kalau kebenaran itu datang dari taat sama hukum Taurat, maka Kristus percuma mati. Nah, ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang kebenaran, righteousness, kebenaran. Katakan sama-sama righteousness, righteousness. Ini terminologi yang akan muncul terus di dalam Alkitab. Nah, sebelum saya lanjutkan dengan kata-kata yang lain yang ada di sini, saudara mungkin bilang, kebenaran maneh diulang-ulang terus. Di Gibeon iku firmane justification, kebenaran. Pak pendeta, yang aku butuhkan itu duit. Pak pendeta, yang aku butuhkan itu jodoh. Pak pendeta, yang aku butuhkan itu terobosan. Yang aku butuhkan itu kesuksesan. Let me tell you, saudara, di balik semua kebutuhanmu tentang uang, di balik semua kebutuhanmu tentang jodoh, di balik semua kebutuhanmu tentang pemulihan keluarga, apapun yang kamu maui, sebenarnya yang kamu butuhkan adalah kebenaran. Kok bisa gitu? Semua orang mengejar kebenaran, semua orang berjuang untuk kebenaran, semua orang menginginkan kebenaran. Mosok gitu sih? Nanti saya buktikan. Injil intinya adalah jalan atau cara untuk mendapatkan kebenaran itu kembali. Mungkin saudara bilang, masa sih pastor? Yang benar, saya akan buktikan pada saudara. Kalau saudara, saya punya ilustrasi, saya pernah baca artikel interview tentang dua orang hebat, namanya Woody Allen and Martin Scorsese. Saudara-saudara yang senang film pasti tahu Martin Scorsese, seorang pembuat film sutradara yang terhebat sepanjang masa menurut Oscar, karena Oscar memberikan dia banyak sekali. Dia Oscarnya banyak. Dan Woody Allen juga seorang yang luar biasa. Terus kemudian Woody Allen interview Martin Scorsese. By the way, Martin Scorsese yang bikin The Godfather ya, dan movie-movie yang lain yang hebat-hebat. Dia Oscarnya banyak. Ditanyain sama Woody Allen, kamu pernah nggak film karyamu kamu tonton ulang untuk supaya kamu lebih improve? Dia bilang gini, kalau aku nonton film orang lain, aku kritik pakai ini apa? Kertas sama bolpen. Tapi kalau aku lihat filmku sendiri, aku nggak bisa nonton. Aku pernah nyoba, baru 5 detik, 10 detik tak pateni suaranya. Jadi suaranya dimatiin. Terus dia mau coba nonton filmnya 15 menit paling panjang dia nonton, terus dia nggak kuat, dimatiin filmnya. Kenapa? Woody Allen tanya, kenapa kamu seperti itu? Bukankah kamu adalah pembuat film terbaik sepanjang masa? Dia bilang gini, ini jawabannya akan menunjukkan kenapa saudara dan saya butuh kebenaran. Dia bilang gini, setiap kali aku melihat karyaku, setiap kali aku melihat film buatanku, aku nggak tahan. Kenapa? Karena aku ngelihat ketidaksempurnaan film itu. Aku ngelihat, aduh mestinya angle-nya nggak seperti itu, warnanya nggak seperti itu, propnya nggak seperti itu, kostumnya kurang, orang ini mestinya nggak kayak gini, aku salah milih, aku salah buat, aduh, tiap kali dia nggak bisa kuat, saking nggak kuatnya, cuma kuat 15 menit, daripada aku nanti depresi lihat filmku. Loh kenapa? Saudara dengarkan, why do you think
we cannot look ourselves in the mirror. Kenapa kita kalau lihat diri kita di kaca nggak pernah puas? Kegemukan, kekurusan, kurang dempal, kegempalan, paha ini kegedean, kekecilian, pinggangnya kegedean, kecilian. Saudara lihat prestasi saudara, kenapa aku nggak seperti ini, nggak kayak dia? Kenapa? Mengapa kita sering merasa nggak aman, insecure atas identitas kita? Makanya semua app yang membuat tubuhmu kelihatan ideal itu laku. Kenapa? Di sosial media saudara bisa palsukan. Kenapa kok kita beli telepon yang punya filter, filter kecantikan gitu saudara? Kenapa? Why? Karena kita itu ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang kurang dalam hidup kita. Mengapa kita harus selalu menyibukkan diri serta mencari penghargaan dan pembenaran diri? Why? Karena ada sesuatu yang hilang di dalam hidup kita setelah kejatuhan di dalam dosa. Kata righteousness, katakan sama-sama righteousness. Righteousness. Kebenaran di dalam Alkitab itu selalu ada hubungannya dengan relasi. It means to be right with someone. Menjadi benar terhadap seseorang. Righteousness. Saya kasih contoh ya. Ini tidak ada hubungannya sama moral. Tapi ya moral juga sih. Saya kasih contoh. Misalnya hubungan saudara sama PLN. Hubungan saudara dengan PLN benar kalau saudara terus bayar tagihan. Betul atau enggak? Atau kalau enggak masukin token, listrik jalan terus. Tapi apa yang terjadi? Kalau saudara punya pasca bayar, tagihan datang, saudara lupa bayar, atau nggak mau bayar, atau nggak punya duit untuk bayar. Apa yang terjadi? Nunggak 1 bulan, saudara tidak benar dengan PLN. Dan apa yang terjadi? Listriknya diapain? Putus. Ada yang hilang, servisnya hilang, ada sesuatu yang hilang kalau saudara tidak benar dengan PLN. Saya kasih contoh dengan teman. Kalau saudara mau jadi teman yang baik, maka saudara nggak bisa jadi teman yang selfish, egois. Kalau jadi teman yang baik pasti akan apa? Nemenin, dengerin. Dia suka makan apa kita tahu. Kita lagi makan yang dia suka kita kirimin. Betul ya saudara? Itu teman yang baik. Diajak keluar bareng. Tetapi itu teman, we are right with each other. Tapi apa yang terjadi? Kalau pas dia curhat, terus kita jadikan curhatannya dia gosip. Terus dia suka sesuatu, nggak bagi-bagi, malah dikasih yang dia nggak suka. Terus kita khianatin dia, kita fitnah, kita jelekan dia. Apa yang terjadi? Kita sama dia nggak baik. Kita tidak menjadi benar dengan sahabat kita. Apa yang terjadi dengan persahabatan kita? Hilang persahabatannya. Betul saudara? Begitu juga dengan manusia. Apa yang terjadi? Roma 3 ayat 23 berkata, ayo baca sama-sama ayat 23-nya saja dulu. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Stop dulu. Lihat. Gara-gara berbuat dosa kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi lihat ayat 24. Kok obatnya bukan dikembalikan kemuliaan Allahnya? Obatnya apa? Ayat 24. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah ini kan aneh. Manusia kehilangan kemuliaan Allah, tetapi obatnya dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dengarkan, karena manusia waktu berdosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah, manusia juga kehilangan kedudukan yang benar terhadap Allah. Manusia menyalahi Allah, manusia mengkhianati Allah, manusia bersalah terhadap Tuhan. Itulah sebabnya manusia kehilangan kebenaran Allah. Itu yang menyebabkan manusia selalu mencari pembenaran diri untuk menutupi keberdosaannya. Nangkep saudara? Itulah sebabnya waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia langsung bilang sadar akan ketelanjangannya. Loh, kan dia sebelumnya telanjang. Kenapa kok dia baru sadar waktu jatuh dalam dosa? Karena ada yang hilang. Kemuliaan Allah hilang, anugerah Allah hilang, kasih Allah hilang, kebenaran Allah hilang. Itulah sebabnya ada sesuatu yang hilang. Semua orang yang sudah jatuh dalam dosa, saudara dan saya, mengejar kebenaran. Semua orang berjuang untuk kebenaran. Semua orang menginginkan kebenaran. Dan mereka, kita,
mengisinya dengan apa? Materialisme, kekuasaan, kesuksesan, seks, dan lain-lain. Di balik keinginan saudara dapat jodoh, sebenarnya saudara mau pakai jodoh itu untuk cari pembenaran diri bahwa aku dikasihi. Di balik pengejaran kita akan kenikmatan seks atau hedonisme adalah kebutuhan yang terdalam di hati kita yang sedang haus untuk dipuaskan. Kita ingin seseorang menganggap kita cantik, kita menarik. Kita ingin orang menganggap kita keren. Kita ingin orang menganggap kita desirable. Apalagi kalau orang itu juga keren. Wah, kayaknya gimana? Kita butuh pelukan seseorang. Kita butuh orang bilang kepada kita, aku mencintaimu, aku menginginkanmu, aku bergairah karena kamu. Dan waktu kita dengar itu, kita dapatkan kebenaran sejenak. Tapi sesudah itu hampa. Makanya saudara harus cari lagi, cari orang lain lagi. Makanya ada orang ganti-ganti pasangan. Makanya ada orang selingkuh. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan itu di hubungannya yang sekarang. Di balik materialisme ada kebutuhan terdalam yang kita mau, haus, yang sedang lapar, yang butuh dipuaskan. Kita ingin dianggap orang hebat. Kita ingin orang menganggap kita berhasil, sukses, terpandang. Untuk apa? Membenarkan diri. Aku punya harga diri. Kita butuh sanjungan orang yang juga hebat. Orang hebat bilang sama kamu, kamu hebat. Terus saudara bilang, enggak, kamu yang hebat. Enggak, kamu yang hebat loh. Terus kok hebat. Saling menyanjung. Supaya apa? Membenarkan diri. Kenapa? Kalau ada orang hebat bilang, kamu saya dengarkan, kamu berharga, kamu hebat. Wah, itu memberikan kamu harga diri. Dan waktu kita dengar itu, kita dapatkan perasaan berharga sejenak. Habis itu kita harus cari lagi. Betul atau tidak? Kita cari lagi. Itulah sebabnya kita kejar kekuasaan. Saya taruh di sini ya. Kesuksesan, materi, harta. Itu sebabnya kita party, menikmati hidup. Why? Kita mengejar kebenaran, berjuang untuk kebenaran, menginginkan kebenaran. Kenapa? Karena ada yang hilang. Sudah bisa lihat ini? Nah, ini yang keadaan di dalam dunia, di mana dunia menawarkan itu semua. Tetapi ada satu lagi. Jadi itu righteousness. Katakan sama-sama righteousness, oke? Righteousness kita bisa cari di dunia, dan itu juga tidak akan memberikan kepuasan, hanya kehampaan. Tetapi kalau kita lihat kata-kata di ayat 19, kita baca sama-sama ayat 19. 1, 2, 3. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aneh, saudara. Ini aneh nih kata-katanya. Aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Apa maksudnya ayat ini? Dengarkan. Kalau tadi saya deskripsikan ada orang-orang yang mencari kebenaran dan pembenaran diri di dalam kekayaan, kekuasaan, materialisme, hedonisme. Paulus, dia nggak cari itu semua di dunia. Paulus apa? Paulus orang beragama. Paulus tidak mengejar materialisme dan hedonisme, tetapi dia mengikuti hukum Taurat. Dia jadi orang Farisi, hafal isi Alkitab, saudara. Berbuat baik, melakukan semua amal ibadahnya. Dan setiap kali Alkitab menulis kata hukum Taurat atau Farisi, itu bicara tentang agama. Ini adalah terminologi yang kedua. Orang beragama, religious people. Mereka juga berusaha untuk mencari pembenaran diri dengan menjadi penyelamat diri sendiri, menemukan kebenaran diri di luar Yesus Kristus. Ini juga sama saja, saudara. Jadi kalau kita lihat, tadi adalah orang-orang yang tidak beragama, orang-orang yang benar-benar cari pembenaran diri di dunia. Tetapi orang yang cari pembenaran diri dalam agama sama saja. Karena begini, saat kita mencari kebenaran dengan mematuhi hukum agama atau bahkan melakukan perbuatan baik, sebenarnya kamu itu tidak melakukan untuk Tuhan, tetapi kita melakukannya untuk diri sendiri. Kalau kita berbuat baik supaya, sekarang kan musim gini, kenapa sih kamu berbuat baik? Ya dong pastor,
Kalau saya nggak percaya sih tentang yang pastor percayai. Kalau saya berbuat baik, kenapa? Karena gini, kalau kita berbuat baik, nanti semesta akan baik sama kita. Wah, asik gitu. Ngomongnya semesta gitu. Jagat raya itu akan punya aura yang akan memberikan kebaikan kepada kita. Kenapa? Karena kita orangnya positif, pastor. Vibe-ku itu positif. Makanya ngomong sama pastor pun meskipun kita disagree, tapi kita masih enak kan, pastor? Wah, saya baik sama pastor supaya semesta baik sama saya. Apakah itu kebaikan? Sebenarnya filosofi itu sudah dipatahkan oleh filsuf Romawi 2000 tahun yang lalu, namanya Cicero, yang mengkritisi orang beragama. Dia bilang summum bonum, tidak ada di sini ya, tapi summum bonum. Dia bilang kebaikan itu hanya boleh dilakukan demi kebaikan itu sendiri. Kalau kamu berbuat baik tetapi kamu mengharapkan upah, pahala, balasan akan kebaikanmu, kamu jahat. Kok bisa? Iya, karena kamu berbuat baik, pikirannya berbuat baik adalah quid pro quo, pertukaran jasa. Kalau aku baik, nanti aku akan menerima kebaikan. Kalau aku udah minta maaf, kalau suami istri minta maaf, apakah betul kamu minta maaf karena ingin pasanganmu mengalami anugerah? Atau aku minta maaf, sampai jumpa di pertengkaran berikutnya. Aku minta maaf sekarang, tak celengi minta maafku. Mari ngono, aku minta maaf loh. Kok kamu masih ngungkit-ngungkit? Ternyata minta maaf kita dijadikan senjata untuk pertengkaran berikutnya. Itu namanya bukan kebaikan. Makanya etika kekristenan bukan etika perbuatan. Karena perbuatannya bisa baik, tetapi Tuhan melihat motivasi. Lah kalau semua motivasi kita, kenapa kamu melayani? Kenapa kamu ke gereja? Kenapa kamu nyumbang? Kenapa kamu nyumbang pembangunan di Gibeon? Kenapa kamu perpuluhan? Kenapa kamu pergi ibadah, doa? Kalau itu semua kamu berpikir, ya masa sih semua jasa kita nggak bisa diperhitungkan sama Tuhan untuk masuk surga? You don't do it for God, you do it for yourself. Engkau tidak melakukannya untuk Tuhan, tetapi kamu melakukannya untuk diri sendiri. Saudara, quid pro quo ini nggak masuk. Itulah sebabnya pembenaran model begini juga tidak akan dibenarkan oleh Tuhan. Saya kasih ilustrasi, ada sebuah ilustrasi. Ini American illustration ya. Saya terjemahkan aja. Ada seorang yang namanya Bibi Matilda. Bibi Matilda sudah tua, sangat kaya dan tidak kawin. Dia punya banyak keponakan, dia nggak punya anak karena nggak kawin. Dia punya banyak keponakan yang dititipkan oleh saudara-saudaranya. Nah, keponakannya ini sangat memperhatikan dia, melayani dia, dan mereka semua bilang I love you. Bibi Matilda tidak pernah tahu apakah sebenarnya semua keponakannya ini baik dan hormat dan melayani dia karena sayang sama dia, atau karena mau bagian dari warisan kekayaannya. Bibi Matilda tidak akan pernah tahu apa motivasi keponakan-keponakannya melayani dia. Karena mengasihi dia atau karena ingin sesuatu dari dia. Jadi satu hari sang bibi membuat pengumuman. Hai keponakan-keponakanku, aku sudah memfinalisasi wasiatku dan aku tidak bisa menarik. Sudah didok dan aku sudah seal dengan pengacaraku. Aku akan buat pengumuman. Kamu semua, semuanya keponakan-keponakannya, kamu dimasukkan di dalam wasiatku. Hartaku tak bagi rata, tidak bisa diubah, tidak bisa diganggu gugat, sehingga hanya ada satu. Jadi tidak bisa diganggu gugat sama sekali. Dan mulai dari hari itu baru kelihatan aslinya siapa yang benar-benar mengasihi sang bibi. Saya nggak usah lanjutkan ceritanya. Saudara dengarkan, sampai kita tahu kita sudah masuk wasiat, sudah dapat, sampai kita tahu kita sudah benar, baru terlihat motivasi sesungguhnya. Tetapi jika kita berbuat baik, melayani, atau berbuat perbuatan baik untuk membuat diri kita benar, maka sebenarnya kita bekerja untuk diri kita sendiri. Betul atau tidak? Jadi saudara bisa melihat ya, makanya Rasul Paulus bilang begini, sebab itulah
Aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Kenapa? Dulu aku ngelakuin ini supaya aku dapat berkenanan dari Tuhan. Aku taat, aku ngafalin ini supaya menyenangkan hati Tuhan. Tetapi sekarang aku sudah terima kasih karunia. Aku sudah terima perkenanan Tuhan bukan karena perbuatanku tetapi karena perbuatan Kristus. Itulah sebabnya aku mati dengan melakukan hukum Taurat supaya aku menyenangkan Tuhan. Tetapi sekarang aku hidup untuk Tuhan, bukan untuk mendapatkan Tuhan. Aku hidup bukan untuk dapetin apa-apa dari Tuhan, tetapi aku hidup benar-benar karena syukur kepada Tuhan. Sudah lihat ya, perbedaannya beda tipis. Sudah mulai menangkap ini. Yang ketiga, justified by faith. Kita dibenarkan oleh iman. Galatia 2 ayat 16 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Ayo baca semuanya. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh iman dalam Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Nah, saudara dengarkan. Sebelum saya kasih sedikit kesimpulan ya, A sama B. Tadi righteousness dicari di dunia. Kekayaan, materialisme, kekuasaan, seks, hedonisme. Ternyata hampa. Dicari di agama, orang beragama melakukan perbuatan baik. Ternyata sonum bonum. Quid pro quo itu sebenarnya tidak cinta Tuhan, tetapi cinta dirimu sendiri. Makanya Tuhan bilang apa? Kebenaran itu tidak bisa kamu dapatkan dengan dirimu sendiri. Perlu Tuhan yang membenarkan kamu. Nah, justification, katakan sama-sama justification. Justification ini seringkali diulang-ulang di dalam Injil. Paulus, bahkan Petrus, Yohanes kurang banyak justification, tetapi Paulus terutama. Apa maksudnya? Pembenaran artinya gini, apa yang salah, apa yang rusak gara-gara dosa yang dibuat manusia, diperbaiki dan dibuat menjadi benar oleh Tuhan. Jadi bukan manusia yang bisa melakukannya melalui dunia atau melalui agama, nggak bisa. Makanya harus Tuhan yang membenarkan manusia itu yang berdosa. To be justified is to be acceptable for fellowship with God. Dibenarkan berarti diterima untuk bersekutu dengan Allah. Jadi ini kuncinya. Kamu nggak bisa benar sendiri. Harus ada kebenaran asing yang membenarkan kamu. Dan ini hanya bisa diterima oleh iman. J.I. Packer, seorang teolog reform, dia bilang begini. Untuk membenarkan, justification dalam Alkitab berarti untuk menyatakan seseorang yang diadili bahwa dia tidak dikenakan hukuman, tapi malah berhak atas semua hak istimewa mereka-mereka yang mematuhi hukum. Membenarkan adalah tindakan hakim yang menjatuhkan hukuman yang berlawanan dengan suatu penalti penghukuman. Bukan dihukum, malah mendapatkan apa? Pembebasan dan kekebalan hukum. Jadi ini luar biasa. Kalau saudara mendapatkan justification, saudara bukan cuma hanya diampuni, hukumannya ditangguhkan, bukan. Karena kalau cuma hanya itu, saudara cuma bebas, tapi saudara tidak dapat status. Nangkap ya saudara ya? Kalau saudara diampuni, puji Tuhan, tetapi statusnya nggak ada. Seakan-akan saudara minus 10 miliar jadi nol. Tetapi kalau justification, bahkan hak istimewa orang yang nggak pernah bersalah itu diperhitungkan pada hidupmu. Nah, mungkin saudara masih bingung ya. Jadi gini, lawan katanya dibenarkan, justified, dibenarkan adalah dikutuk. Betul ya? Kalau saudara berdosa artinya saudara mestinya dikutuk, betul ya? Justification by faith in Christ itu pembenaran oleh iman di dalam Kristus, berarti bawahnya ini, yang bawah, bahwa meskipun kita sebenarnya adalah orang berdosa yang semestinya dikutuk, namun oleh iman di dalam Kristus kita tidak berada di bawah kutuk penghukuman. Yang setuju katakan amin. Ini luar biasa. Jadi kalau saya bisa kasih ilustrasi, misalnya ini adalah telepon saya yang menggambarkan ini Michael Christian yang penuh dengan kebencian, kesombongan, penuh dengan violence, penuh dengan kebobrokan dan dosa. Tetapi waktu saya tahu bahwa saya tidak bisa menemukan kebenaran di
dunia. Tetapi saya juga tahu bahwa saya tidak bisa menemukan kebenaran di agama. Saya berusaha taat, saya berusaha untuk benar di hadapan Tuhan, untuk berkenan di hadapan. Ternyata nggak bisa. Disitulah saya menaruh iman kepada Kristus Yesus yang paling benar, tetapi rela mati seperti seorang pendosa, menanggung dosa kita, dan mati dan bangkit. Dan aku menaruh imanku kepada kesempurnaan Kristus. Ini Kristus, Kristus kudus, Kristus sempurna. Dia indah, dia mulia, tetapi rela mati menggantikan aku. Tetapi dia bukan berhenti mati, dia menang atas maut, sehingga kekudusannya, kesempurnaannya bersinar lebih terang lagi. Dan kita yang berdosa menaruh iman, apa yang terjadi? Kita ada di dalam Kristus. Jadi apa yang terjadi? Kristus menjadi bungkus kita. Michael Christian bukan lagi Michael Christian. Allah Bapa tidak melihat Michael Christian yang berdosa, tetapi Allah Bapa melihat siapa? Kristus, karena kita ada di dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Sudah bisa melihat ini? Inilah yang dinamakan kita justified by faith. Injil menyatakan bahwa kita tidak diterima oleh Tuhan karena kita benar terlebih dahulu. Karena kebenaran kita di dunia maupun di agama semuanya binasa. Namun kita diterima oleh Tuhan karena Tuhan yang memberikan kita kebenarannya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ini adalah Injil. Amin saudara. Jadi kalau saudara lihat ya, hanya Tuhan yang bisa membenarkan kita. Nggak bisa kita membenarkan diri kita sendiri. Saudara lihat righteousness di dunia, righteousness sebagai orang beragama tidak bisa menyelamatkan. Hanya Tuhan yang bisa. Mekanismenya gimana? Ini terminologi nomor 4. Kita baca ayat 20. 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara, ada yang missing di sini di terjemahan bahasa Indonesia. Sebenarnya di ayat 19-nya ada kata-kata I have crucified with Christ. Bahasa Inggrisnya itu ada di ayat 20. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ who live in me. Aku sudah disalibkan dengan Kristus. Nah ini saudara, inilah terminologi nomor 4. Bahwa saudara dan saya sudah disalib bersama dengan Kristus, sudah mati bersama dengan Kristus, kemudian bangkit bersama dengan Kristus. Nah kita masuk di dalam poin nomor 3. Bagaimana terminologi Injil teraplikasi dalam hidup kita melalui terminologi nomor 4. Kalau sudah perhatikan Galatia 2 ayat 20a. Aku sudah disalibkan dengan Kristus. Terus dibilang begini, artinya kalau kamu menaruh iman di dalam Kristus, kamu sudah mati disalib dengan Kristus. Sehingga bukan lagi kamu yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kamu. Ayat ini menjelaskan bahwa cara Tuhan memandang kita bukan lagi melihat Michael Christian yang berdosa tadi, tetapi saat ini Tuhan melihat Kristus yang membungkus hidup kita, menjadi jubah kita. Tuhan melihat bahwa di dalam Kristus, katakan sama-sama, saya di dalam Kristus. Saudara yang percaya Kristus, semua katakan, saya di dalam Kristus. Saya di dalam Kristus ya. Kita telah mati dengan kematian yang sama seperti Kristus telah mati, dan menjalani kehidupan yang sama seperti Kristus telah hidup. Makanya di Roma 6 jelas sekali dibicarakan mengenai baptisan. Saudara tahu di dalam kekristenan hanya 2 sakramen. Yang pertama adalah baptisan, yang kedua adalah perjamuan kudus. Dan dua-duanya mengingatkan kita akan salib Kristus. Bahwa kita, waktu kita makan roti, bukankah roti di mana kita mengucap syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Waktu kita minum, bukankah cawan ini di mana di atasnya kita mengucap syukur, bukankah ini adalah cawan pengucapan syukur di mana kita bersekutu dengan darah Kristus? Artinya apa? Waktu saudara dibaptis pun, waktu saudara masuk di bawah air, puji Tuhan ya nggak di bawah air terus ya, sudah dikeluarkan. Waktu saudara di bawah air, saudara bersekutu dengan kematian Kristus. Dan waktu saudara keluar, saudara bersekutu dengan kehidupan kebangkitan Kristus. Artinya, cara Tuhan memandang kita bukan lagi dilihat dosamu,
Cara Tuhan memandang kita bukan dilihat ketidaksempurnaanmu, tetapi kesempurnaan Kristus. Saudara tersembunyi di dalam Kristus. Cara pandangnya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Perkenanan Tuhan ada di atas kita, kasih Tuhan ada di atas kita, kesempurnaan Tuhan melingkupi kita. Tidak ada dosa. Wow, kok bisa? Karena Kristus melingkupi kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin, saudara. Wow, wow. Tapi nggak berhenti di sini. Kalau saudara baca ayat yang A dan saudara tidak teruskan ayat yang B, saudara bisa jadi hyper grace, antinomian. Wis gak usah ngapa-ngapain. Mau dosa, mau apa, anyway, Kristus menutupi aku. Tak get no di sini. No, lihat B-nya. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Mungkin Anda bilang gini, loh tadi di bagian A dibilang bukan kita yang hidup tapi Kristus. Lah di bagian B dibilang hidup yang kuhidupi adalah hidup oleh iman. Tadi tidak boleh hidup, katanya Kristus. Lah sekarang aku suruh hidup, ya apa sih? Mungkin sudah berpikir seperti itu. Paulus yang benar dong. Benar saudara. Bagian A sendirian akan membuat kita berpikir, gak perlu ngapa-ngapain, jadi antinomian. Tetapi bagian B sendirian, bagian ini tanpa yang A tadi, saudara akan jadi apa? Legalis. Makanya jadi kayak Kristus itu loh. Ojo mabuk ae. Ya apa sih? Jadi kayak Kristus itu loh. Akhirnya apa? Anda jadi moralis, legalis. Karena sendiri-sendiri tidak cocok. Makanya harus dua-duanya. Sebenarnya ayat 20 ada pernyataan ulang dari ayat 14. Masih ingat? Paulus menegur Petrus. Bukan dosanya yang ditegur, diskriminasi, munafik, kompromi, enggak ditegur. Kamu enggak sesuai sama Injil. Kita perlu menjalani hidup kita selaras ortopodeo dengan garis kebenaran Injil. Sekarang karena Kristus ada di dalam kita dan menjadi hidup kita, maka saat kita hidup, selaraskan hidupmu sama Kristus yang ada di dalam kamu itu loh. Kamu pasti mampu dimampukan oleh Roh Kudus. Kamu pasti ditopang oleh kasih karunia Allah. Jadi kesimpulan ayat 20A dan 20B seperti ini. 20A, ketika Tuhan melihat kita, meskipun kita orang berdosa, tetapi di dalam Kristus, katakan sama-sama, di dalam Kristus, dalam Kristus, Tuhan melihat kamu indah, kamu dikasihi, karena Kristus yang Dia lihat di dalam kita. Yang setuju katakan amin. Dari sudut pandang kita, dengarkan, penting. Bukan pakai kekuatan sendiri untuk jadi seperti Kristus. No. Ketika kita hidup, kita tidak lagi hidup untuk cari pembenaran. Kita tidak lagi hidup untuk cari penerimaan. Kita tidak lagi hidup untuk cari harga diri. Tetapi karena kita sudah diterima, kita sudah menemukan penerimaan yang terbesar, kebenaran yang paling mulia. Kita diterima, makanya kita menghidupi kebenaran itu. Kita menghidupi kebaikan itu. Saudara bisa mengasihi orang yang bahkan berkhianat sama saudara, karena kamu juga berkhianat sama Kristus, tapi Kristus tetap mengasihi kamu. Kamu bisa mengampuni orang yang jahat sama kamu sekalipun, karena kita pun pernah jahat sama Tuhan, bahkan jahat dan bobrok, tetapi Kristus mengampuni kamu. Meskipun kamu jahat, hatimu meleleh, Tuhan kok bisa? Sehingga waktu kamu lihat orang yang jahat sama kamu, kamu bisa mengampuni karena kamu punya kacamata Kristus. Saudara lihat ini, beda sekali. Karena saudara tidak melakukannya. Saudara tahu ini harganya mahal. Katakan kepada kanan kirimu, bro, ini harganya mahal. Katakan pada kanan kiri, sungguhan ini, katakan pada kanan kiri, harganya mahal. Kenapa? Kok bisa? Disinilah karya Kristus yang luar biasa. Dengarkan saya, Kristus yang seharusnya paling indah mulia, Kristus menjadi buruk rupa dan tidak terpandang. Kristus yang paling berhak untuk memberi penerimaan, justru Dia memberi dirinya rela untuk ditolak. Kristus adalah sang hakim yang adil. Dia yang tidak pernah bersalah
harus diadili, mengalami ketidakadilan, difitnah, menjadi terdakwa, divonis bersalah. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Kristus yang berhak menghukum, tetapi justru rela menjalani hukuman mati yang penuh penderitaan di atas kayu salib. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Apa yang menjadi gantinya? Supaya kita yang buruk rupa, kita yang bersalah, kita yang ditolak, kita yang seharusnya menderita dan menjalani hukuman mati, menerima keindahannya, menerima kebenarannya, menerima penerimaannya, menerima pendampingannya. Dia berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu. Menerima kekekalannya. Meskipun tubuh kita mati, tetapi kau akan selalu hidup bersama dengan aku. This is the good news of the gospel. This is the good news of the kingdom of God. Hari ini, dari sudut pandang kita, kita tidak lagi cari pembenaran melalui kekayaanmu, melalui materialisme, melalui hedonisme. Saudara juga tidak cari pembenaran dari perbuatan baikmu, ibadahmu, amalmu. Saudara tahu saudara diterima karena karya Kristus. Saudara tidak lagi hidup untuk menjadi benar, tetapi karena sudah benar, makanya saudara bisa hidup untuk Tuhan, memuliakan Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin saudara. Wow. Pertanyaan reflektif sebelum saya habis. Pertanyaan reflektif setiap kali kita khawatir, takut, marah, hampa, tertolak, emosi. Pertanyaannya gini, apa yang kita percayai dan pegang selain Kristus yang menjadi kebenaran kita? Saya kasih contoh. Dolar turun, wah, mateng kon, matek kon. Emas turun, waduh, tiwase. Anakmu tiba-tiba ada kecelakaan, anakmu tiba-tiba ada sesuatu, wah. Pasanganmu ngomong sesuatu, kurang ajar, kamu menolak aku. Apa yang membuat kamu terusik? Saudara melayani, saudara sudah nyumbang building fund Gibeon Church, ketemu Pastor Mike, gak disopo, kurang ajar. Kan gak ru ya, aku ingin nyumbang piro. Maaf saudara, kadang-kadang gak tahu. Saudara melayani, tim kapten saudara mukanya cembetut. Oh kurang ajar, kau no aku acur ini. Saudara kenapa saudara melayani? Saudara kenapa? Kalau saudara merasa marah, takut, hampa, tertolak, emosi, artinya yang jadi kebenaranmu dolar, yang jadi kebenaranmu keluargamu, yang jadi kebenaranmu ibadahmu, yang jadi kebenaranmu sumbanganmu, yang jadi kebenaranmu prestasimu. Kadang-kadang kita ngomong, Tuhan Engkaulah kebenaranku, tapi terbukti dari emosi saudara. Apapun itu selain Kristus akan membuat kamu khawatir, dan kalau kamu kehilangan itu akan membuat kamu cemas, takut. Kita lupa kita punya Kristus. Kita lupa kita punya penerimaan yang sempurna. Kita lupa apa yang Kristus sudah lakukan buat kita. Kita lupa menyelaraskan diri dengan kebenaran Injil. Kalau saudara dan saya sadar bahwa kita punya Tuhan pencipta langit dan bumi, rela mati buat saudara, menggantikan saudara. Saudara nggak punya kebenaran, Dia yang paling benar menggantikan saudara, supaya kebenaranmu dikembalikan. Bukan kebenaranmu, tapi kebenaran Kristus menjadi kebenaran kita. Saudara nggak akan khawatir. Tuhanku mati di atas kayu salib supaya aku bisa menjadi the beloved of God. Saya jadi biji mata Allah. Kok bisa? Maka saudara aman. Dolar naik turun, emas naik turun, pasangan bilang A, B, C, orang lain bilang, saudara bahkan difitnah sekalipun, saudara tidak diapresiasi oleh siapapun.
saudara memiliki apresiasi dari Tuhan yang menciptakan kita dan yang menebus hidup kita dengan harga yang sangat mahal. Amin, saudara. Mari sama-sama kita baca Galatia 2 ayat 20. Ayo, 1, 2, 3. Aku sudah disalibkan dengan Kristus. Bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeah! Ilustrasi terakhir ya, saudara. I know my time is up ya. Pendek. Saudara tahu Agustinus, Santo Agustin. Dia adalah bapak gereja kita, bapak gereja Kristen. Selain dia itu seorang yang mencintai Tuhan sebelum Kristen, dia adalah seorang pecandu seks. Gak pernah tahu kan? Ini ceritanya. Dia udah bertobat. Dia ketemu dengan seorang pacar lamanya di jalan. Wanita itu ketemu sama Agustin. Saya bisa bayangkan, kalau saya baca itu suka bayangkan. Agustin, hai. Pacar lama, hai, gitu saudara. Agustin bilang, oh hai, good to see you, nice to see you, see you. Terus Agustin cabut. Kaget dia sangat ramah tapi kemudian pergi. Kok kayaknya nggak terlalu tertarik dan matanya tidak penuh nafsu seperti dulu. Saat Agustin pergi, cewek itu bertanya, loh, mungkin dia nggak ngenali aku, keliru orang mungkin, dikira no jemaate. Dikejar, saudara, dikejar, ditowel. Saya bayangkan lagi, Agustin, ini aku, hai, gitu saudara. Iya saudara. Terus kemudian Agustin bilang, I know, aku tahu, aku kenal kok sama kamu. Don't you know me? Don't you remember me? I remember. Terus dia bilang gini, tapi aku bukan lagi aku yang dulu. Wah, sedap gitu. Apa yang dia ngomongkan? Bukannya aku lagi yang hidup. Apa yang Agustin mau katakan? Hei Nona, senang ketemu kamu, tetapi kecantikanmu, penerimaanmu bukan lagi kebenaranku. Aku tidak butuh seksmu lagi. Aku tidak butuh pelukanmu lagi untuk membuat aku merasa berharga. Penguasaan dirinya Agustin nggak bilang gini, gak oleh, ojo lihat, nggak gitu saudara. Dia penerimaannya apa? Karena apa? Dia bisa penguasaan diri karena Kristus sudah lebih indah dari semuanya itu. Aku nggak butuh itu lagi untuk membuat aku berharga. Penerimaanku hanya di dalam Kristus. Amin. Mari sama-sama bangkit berdiri. Sebelum kita nyanyikan lagu There is one gospel, this is one gospel. Karena Injil, walau kita orang berdosa, kita dikasihi, diterima, dan dibenarkan di dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Karena Injil, kita tidak lagi mencari identitas dalam hal yang fana, tetapi Kristus menjadi identitas kita. Karena Injil, kita sadar bahwa kebenaran kita diberi oleh Tuhan hanya oleh kasih karunia-Nya. Karena Injil kita tetap tenang dan rest, karena hidup kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan yang sudah membenarkan kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin.